Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to If Channel. Sebagai pasien hemodialisa, tentu kita sering bertanya-tanya, apa aja sih makanan yang boleh dikonsumsi oleh pasien hemodialisa? Atau apa saja sih makanan yang dilarang untuk pasien hemodialisa? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana pola makan pasien hemodialisa beserta tips-tips yang bisa aku berikan. Sebelumnya, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan video-video atau info-info yang bisa aku sharing berikutnya. Itu, mari kita mulai. Sebagai pasien gagal ginjal, tentu kita tahu bahwa ginjal kita sebenarnya sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan ketika kita menginjak tahap di mana gagal ginjal akhir atau terminal, bisa dikatakan bahwa ginjal kita tidak dapat berfungsi sama sekali. Nah, sedangkan kita tahu bahwa salah satu fungsi utama ginjal itu adalah membersihkan darah dari kandungan-kandungan yang berlebih. Kandungan-kandungan itu bisa berupa cairan, lalu sampah-sampah darah berlebih seperti ureum, kreatinin, dan sebagainya. Lalu membersihkan darah dari kandungan-kandungan seperti mineral dan juga vitamin berlebih, yaitu seperti fosfor, kalium, kalsium, dan sebagainya. Nah, ketika gagal ginjal ini terjadi, maka ginjal tidak dapat berfungsi dengan maksimal sehingga kandungan-kandungan ini menjadi menumpuk dalam darah kita. Nah, ketika menumpuk tentunya akan mempengaruhi kinerja tubuh kita, terutama organ-organ tubuh maupun jaringan tubuh kita, dan bahkan bisa merusak organ-organ tubuh yang sebelumnya sehat menjadi rusak. Oleh karena itu, kita perlu mengatur bagaimana pola makan, pola minum, dan beraktivitas yang disesuaikan dengan pilihan terapi pengganti gagal ginjal kita, yaitu baik HD maupun CABD. Untuk menentukan pola makanku setiap hari, aku mempunyai beberapa prinsip yang bisa aku terapkan untuk menentukan pola makanku. Prinsip-prinsip itu antara lain yang pertama, selalu utamakan makanan natural dan jauhilah makanan pabrikan maupun kemasan. Dalam arti, contohnya kita lebih baik makan daging sapi daripada kornet maupun sosis. Atau lebih baik kita makan ikan daripada kita makan sarden. Nah, di sini alasannya adalah karena kita tidak tahu kandungan-kandungan tambahan yang dimasukkan ke dalam produk tersebut. Dan juga tambahan-tambahan tersebut bisa jadi menjadi kandungan berbahaya dalam tubuh kita. Yang kedua, kurangilah makanan-makanan yang multiproses. Makanan multiproses ini artinya adalah makanan-makanan yang butuh proses banyak ataupun membutuhkan bahan yang banyak. Contohnya masakan-masakan di Asia atau di Indonesia yang mempunyai banyak sekali bumbu dalam makanan tersebut dan juga membutuhkan proses yang begitu banyak dan rumit sehingga kita tidak tahu di dalam masakan itu kandungannya yang utama apa. Dan karena kita tidak tahu kandungannya apa, kita tidak dapat menentukan setelah makan ini sebaiknya kita menghindari apa atau
sebaiknya makan yang kandungan yang mana lagi, karena kita tidak tahu kandungan di dalamnya ini apa yang banyak. Yang ketiga yaitu makanlah merata. Untuk makanan biasanya aku bagi menjadi dua jenis, yaitu makanan dominan protein atau fosfor, dan kedua makanan dominan kalium. Di mana makanan dominan protein biasanya dikandung di daging, ikan-ikanan, dan juga biji-bijian. Sedangkan untuk makanan yang dominan kalium biasanya dikandung buah, sayur-sayuran, dan juga umbi-umbian. Nah, kenapa kita harus makan merata antara protein dan kalium? Karena ketika kita makan terlalu banyak protein, biasanya akan meningkatkan ureum. Sedangkan kalau kita tidak makan kalium, maka kalium kita akan rendah. Nah, bayangkan saja ketika ureum kita sangat tinggi dan kalium kita rendah, lalu kita menjalani hemodialisa, maka ketika turun, kadar ini akan turun sehingga kalium kita akan mendekati nilai normal, bahkan di bawah normal. Ketika kalium kita mendekati atau menembus batas normal bawah, maka kita akan mengalami keluhan seperti kram. Salah satunya kram. Nah, ketika kita kram, hemodialisa kita tentu akan terganggu, sedangkan ureum kita masih tinggi. Oleh karena itu sebaiknya kita makan merata sehingga di mana ureum dan juga kalium sebanding, sehingga turunnya bisa merata. Sehingga targetnya setelah HD, baik ureum maupun kalium dalam kondisi yang aman. Yang keempat, terkadang kita mengalami suatu kondisi di mana kita diharuskan untuk fokus pada makanan yang tertentu. Contohnya ketika kita HB rendah, tentunya kita membutuhkan banyak protein, terutama protein hewani, sehingga HB kita bisa dengan cepat naik. Dan sebaliknya, apabila kita contohnya bermasalah dengan fosfat, fosfat ini banyak dikandung di makanan berprotein, sehingga kita akan mengurangi jatah makanan protein kita dan lebih banyak makan di dominan kalium. Nah, seperti itu kita akan menghindari masalah dan mencoba menstabilkan kondisi darah kita. Yang kelima, hindarilah produk-produk dari berbahan susu. Kenapa kita menghindari produk-produk tersebut? Karena susu ini mempunyai kandungan yang komplit. Di mana dalam susu itu mengandung semua kandungan yang sangat tinggi kandungannya. Contohnya ya protein ada, kalium ada, fosfor ada, semuanya ada. Sehingga ketika kita minum susu, kita mendapatkan semua gizi yang dalam jumlah tinggi. Jadi ketika kita minum susu lalu kita makan, maka kandungan kita akan cepat naik atau over. Dan ketika over tentunya kita akan mengalami masalah karena hati kita terbatas kualitasnya. Untuk itu hindari produk-produk berbahan dasar susu, baik susu murni, susu kemasan, ataupun seperti yogurt, keju, dan sebagainya. Demikian prinsip-prinsipku yang aku terapkan sepanjang aku menentukan pola makanku. Untuk prinsip-prinsip ini tentu aku sesuaikan dengan kondisi tubuhku dan juga hasil lab yang aku lakukan setiap bulan. Sedikit tambahan untuk teman-teman bahwa untuk pola makan sebenarnya sistem pencernaan kita masih normal. Jadi kita masih butuh untuk makan serat-seratan, yaitu buah, sayur, dan juga umbi-umbian. Kita juga butuh makan daging dan juga ikan. Jadi makananlah merata, jangan menghindari salah satu makanan tersebut. Contohnya yang seperti aku sebutkan tadi, ketika kita menghindari makanan berkalium, kita akan menjurus ke makanan berprotein. Dan seperti kita tahu, protein akan menghasilkan ureum,
Dan ketika urium kita tinggi, kalium kita rendah, ketika kita menjalani hemodialisa, kalium kita akan jatuh di bawah nilai normal. Ketika kalium kita jatuh di bawah normal, tentunya kita akan mengalami keluhan, contohnya seperti kram ataupun bahkan drop. Nah, ketika kita drop, tentu HD akan terganggu, bahkan bisa berhenti. Ketika berhenti, urium kita masih tinggi dan ternyata itu hasilnya adalah HD kita tidak berkualitas. Untuk makanan-makanan natural, ada satu makanan yang benar-benar tidak dapat kita konsumsi, yaitu buah belimbing. Kenapa buah belimbing? Karena buah belimbing ini mengandung kandungan yang kita sebut karamboksin. Karamboksin ini adalah sejenis racun saraf yang benarnya dengan mudah dapat dibuang oleh ginjal ketika kita mempunyai ginjal sehat. Tetapi ketika ginjal kita bermasalah atau kita gagal ginjal, racun saraf ini akan masuk ke dalam sirkulasi tubuh kita dan menyerang saraf kita. Dan ini bisa cukup fatal untuk teman-teman yang mengalami gagal ginjal. Jadi sebaiknya kita hindari belimbing dan jangan coba-coba untuk mencobai diri kita makan belimbing. Sekian sharingku kali ini, kiranya dapat membantu teman-teman dalam menentukan pola makan setiap hari atau menjawab pertanyaan teman-teman apakah boleh makan ini, makan itu, dan semoga membantu. God bless you.